Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Oke, baik teman-teman. Udah beberapa hari ini marketnya nggak bagus ya. Turun terus. Saham-saham penggerak bursa juga turun terus. Seperti yang saya sampaikan bahwa penurunan itu biasanya tidak akan terus. Misalkan satu tren itu marketnya memang lagi tren turun, misalkan seperti itu, tetap akan ada reboundnya teman-teman. Kemudian juga misal pun marketnya lagi naik, itu juga kenaikannya biasanya tetap ada retracement atau koreksi. Market akan bergerak seperti itu. Nah, saat ini teman-teman, ini adalah Desember ya. Dan juga kita tahu biasanya akhir-akhir Desember seperti ini saham-saham adalah naik. Dan ini udah turunnya cukup overshoot begitu. Kira-kira kapan marketnya akan rebound? Apakah penurunan market beberapa hari ini, teman-teman, itu sudah mulai terbatas, ya? Apakah ada tanda yang bisa kita lihat? Nah, di video ini kita akan membahasnya bersama. Oke, baik teman-teman. Kita akan langsung masuk ke bahasan ya. Di sini kita tahu udah berapa hari ini mood marketnya benar-benar gak bagus ya. IHSG-nya turun dan ini BCA ya teman-teman. IHSG-nya turun dan penurunan ini jelas pasti disebabkan oleh saham-saham penggerak indeks sendiri yang ternyata juga masih pada turun seperti itu. IHSG itu geraknya karena dipengaruhi oleh saham-saham penggerak bursa seperti itu. Padahal kita tahu ini adalah bulan Desember, banyak banget dinanti-nanti para trader, rally akhir tahun ya, kemudian disambung Januari efek apabila ada seperti itu. Sebenarnya benar-benar ini waktu yang saya tunggu secara pribadi ya. Kadang bahkan saya mengalokasikan dana tersendiri, memindahkan dana mungkin dari kripto sendiri untuk kita pindahkan, kita masukkan semuanya ke akun trading seperti itu. Namun kok marketnya turunnya agak kebablasan seperti itu. Nah, kira-kira kapan ini teman-teman market mau rebound? Saya juga memang tidak sepanjang hari, saat ini tidak sepanjang hari saya ngelihat market, tapi bukan berarti saya tidak ngelihat ya. Minimal pagi opening 30 menit lihat, kemudian sekitar setengah jam lagi lihat begitu, tapi benar-benar tidak dilihat terus ya, karena saya sambil ngerjain kerjaan yang lain, sambil bersih-bersih rumah juga, ngecat-ngecat akhir tahun seperti itu, dan juga sambil ngedit ya, beberapa kerjaan editing menuntut untuk diselesaikan dalam sekitar 3 harian ini seperti itu. Market ini, memantau market ini menarik ya teman-teman, terutama ketika marketnya itu bergeraknya di luar kebiasaan. Kalau kemarin dengan pergerakan seperti ini mungkin kita bosen, kita nggak pernah dapat barang yang bagus harganya ya, nggak dapat barang yang bagus. Sampai kemarin saya bikin judul, jeli melihat peluang saham-saham inceran yang turun karena terseret mood market. Nah, kalau sekarang hari ini saya lihat sedikit ada letupan-letupan pergerakan. Apakah ini adalah merupakan awal-awal dari pergerakan seperti itu? Bagaimana kita bisa melihat bahwa market ini sudah mulai terbatas penurunannya? Apakah market ini sudah mulai terbatas? Apakah mulai akan rebound? Teman-teman, di sini kita memiliki beberapa patokan yang bisa kita lihat, teman-teman. Yang pertama, kita lihat indeksnya dulu ya. Indeksnya. Kalau kemarin saya gunain tren indeksnya, saya gunain tren yang ini, teman-teman. Saya kemarin gunain swing low-nya di sini, saya betulin dulu. Kalau kemarin saya gunain swing low-nya yang di sini, ini saya koreksi menggunakan swing low yang lebih besar. Jadi ya karena dia kan hitungannya berdekatan dan secara trend base ini juga terpotong ya. Nah, kan terpotong ya, kira-kira terpotong begitu. Kita ambil titik yang paling banyak dilewati, terpotong. Jadi saya gunain trend base ini aja. Dari sini terlihat bahwa ini adalah
swing high dari IHSG, kemudian ini adalah swing low dari IHSG dalam tren dia naik ini, teman-teman. Supportnya dia ada di sini ya, di sini. Di sini ini sempat kemarin IHSG turun di break dari 38 retracement di sini, teman-teman. IHSG-nya kalau break dari 38 retracement tuh peluangnya adalah ke 61,8 retracement dan hitungannya juga nurut ya. Nurut itu apa? Karena apa? Ya di sini ada historic price di area situ adalah merupakan demand area, di sini juga memang berdekatan tapi tidak persis gitu. Terus kemudian walaupun overshoot sedikit turun, tapi hitungannya ini masih dalam support dari trennya ya. Tidak terjadi pematahan tren dari ini, kan tren base yang saya ambil untuk penarikan Fibonacci. Jadi dia mantul di tren itu, ini sebenarnya kan saya tariknya dari sini ya. Kemudian dua titik ini kan sebenarnya udah cukup untuk membentuk tren ini, dan di sini dia mantul sehingga di area sini terjadi apa ya, perlawanan dan kisarannya kalau boleh saya sampaikan di sini adalah 61,8 retracement. Ini adalah merupakan target penurunan dari sini. Nah, dilihat dari target ini terus IHSG-nya kan naik dan ini cukup lama IHSG itu berkonsolidasi di situ 38 retracement. Biasa saya sampaikan ketika satu saham ataupun ya IHSG pun juga kalau kita analisa dengan menggunakan Fibonacci, apabila dia rebound dari 61 retracement maka targetnya minimal ke 38, dan IHSG pun sebenarnya juga sudah cukup nurut. Masalahnya adalah dia juga tidak bisa keluar dari konsolidasi yang warna kuning sampai akhirnya kemarin GoTo dibuka locknya, dan kita tahu bahwa GoTo ini adalah saham yang memiliki market cap yang besar. Kemarin di urutan 5 ya, 5 atau 6. Sekarang karena harganya turun dia makin turun terus. Itu menyeret IHSG jelas sekali, dan juga beberapa saham-saham yang menggerakkan indeks, pemberat indeks maupun penggerak indeks kalau dia naik, ini juga dominasinya adalah turun, sehingga benar-benar IHSG itu mendapat beban yang berat sehingga sulit bagi IHSG untuk bisa naik di atas kuning ini. Yang ada adalah dia lebih baik memilih untuk turun karena di sini ada historic price supportnya di 61,8 retracement. Nah, ketika IHSG-nya itu konsolidasi di sini, dia nggak kuat juga breakdown dari 38 retracement sekaligus EMA 200, itu targetnya kembali ke 61,8 retracement. Nah, kalau kita lihat memang tidak persis di 61,8 retracement, di sebelumnya pun juga sempat turun overshoot, bahkan berpeluang mungkin sampai supportnya di 6750, tapi kalau kita lihat sedikit hari ini sudah mulai ada potensi-potensi pembalikan seperti itu. Ini memang sampai di targetnya IHSG 61,8 retracement dan sudah mulai sedikit ada rebound-reboundnya. Ini dari sisi IHSG sendiri kita bisa katakan IHSG-nya udah sampai di targetnya di 61,8. Walaupun di bawah menanti juga ada target 6750, tapi sebelumnya kan di sini rebound, dan ini juga hari ini mulai ada rebound. Kita nggak tahu besok akan seperti apa. Yang pasti ini potensi reboundnya hari ini cukup ada power ya. Tinggal besok kita lihat seperti apa. Kalau besok itu bagus ya mungkin ini adalah merupakan dasarnya dari IHSG. Namun demikian kita dalam menyimpulkan ini tidak bisa serta-merta hanya menggunakan data IHSG ya teman-teman. Nah, kita mesti ngelihat juga komponen-komponen penggerak market atau penggerak IHSG, yaitu saham-saham yang market cap-nya besar seperti ini. Ini adalah sekitar 20 saham yang merupakan penggerak indeks. Nah, teman-teman bisa ngelihat untuk hari ini BCA, BRI itu masih turun. Bank Mandiri kemarin naik, hari ini turun ya. Astra masih turun, kemudian Telkomnya naik ya. Telkom kan kemarin turun. Nah, ya Telkom kan kemarin juga yang termasuk saya bahas, ini sebenarnya perusahaan bagus juga ya. Ya perusahaan bagus, telekomunikasi bidangnya bagus, cuman karena investasi di GoTo, ada investasi di GoTo, Astra juga kan sempat turun begitu. Nah, terus nanti saya bahas GoTo targetnya di berapa. Kemudian sektor-sektor yang lain hari ini tidak banyak mengangkat IHSG, MDKA pun turun ya. Jadi memang hari ini masih cukup berat dari IHSG. Hanya Bian aja, tapi Bian ini habis stock split ya. Oke, kemarin kita kesampingkan dulu. Untuk Telkom aja yang udah ngangkat, HMSP itu aja. Terus ya mungkin kita cek dulu, Arto juga masih turun.
Dari saham-saham penggerak indeks untuk hari ini kalau kita lihat dari gambar dari nilainya dia masih pada turun, tapi ini nilai sekedar nilai, kita mesti harus lihat dulu dari chart dari mover. Kita lihat dulu. IHSG-nya udah kita bahas, sekarang mover-movernya. Mover ini adalah saham-saham yang membuat IHSG naik atau turun. Kita lihat masing-masing teman-teman. Mover ini ada kaitannya dengan bahasan saya yang kemarin, jeli melihat peluang saham-saham inceran yang turun karena terseret mood market. Kalau kemarin saya bilang mood market ini kan sebenarnya di-drive oleh di unlock-nya GoTo ya teman-teman, sehingga mau nggak mau biasanya mood market tuh akan mempengaruhi. Kenapa? Kalau IHSG-nya turun teman-teman. Kalau IHSG-nya turun, mana chartnya IHSG? Kalau IHSG turun, IHSG ini kan sebenarnya adalah benchmark-nya kinerja portofolio ya. Jadi biasanya kalau fund manager yang memegang saham membuat portofolio, itu kinerjanya akan diperbandingkan dengan indeks IHSG maupun indeks yang lain. Sehingga ketika saham yang dibeli mereka itu adalah turun, kalau tidak melakukan reducing itu portonya bisa terseret. Tapi kalau misalkan sudah untung dan dijual, sudah untung dan di-keep, misalkan harganya naik, sahamnya naik terus, indeksnya naik terus, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan sudah untung, nggak dijual, ternyata turun, IHSG-nya turun, indeksnya turun, padahal kinerja diperbandingkan dengan indeks. Maka sebenarnya kalau saya pribadi, saya juga punya indeks pribadi, kalau seperti itu yang paling bagus adalah kita reduce size dulu ketika marketnya turun begitu. Karena megang cash itu nggak berpengaruh ke kondisi pergerakan porto kita. Yang berpengaruh ke kondisi pergerakan porto kita adalah kalau kita memegang saham. Kalau sahamnya naik, porto kita naik. Kalau sahamnya turun, porto kita turun. Nah, bagaimana kalau diperbandingkan dengan indeks atau kita memilih saham yang salah? Di saham-saham indeks, sahamnya bagus semua, tapi kita pegang saham gorengan, ya otomatis kalah sama indeks begitu. Jadi sebenarnya cara yang bagus supaya kita inline dengan indeks atau lebih bagus dari indeks adalah ketika indeksnya turun, saham-saham turun, indeks kan turun juga, walaupun indeksnya juga turun juga, maka lebih baik sebenarnya kita kurangi posisi dulu. Nah, yang saya percaya adalah ketika mood market nggak bagus, saham-saham yang membentuk indeks juga nggak bagus, itu biasanya lebih baik adalah mengurangi posisi dulu. Jadi saya nggak heran kalau ketika mungkin kemarin GoTo itu turun, yang saham-saham yang lain ikut turun, itu wajar. Karena ya mungkin itu tadi seperti yang saya bilang, kita kurangi posisi dulu, karena kita bisa beli lebih murah di bawah atau kita realisasikan profit dulu begitu. Kondisi-kondisi terseretnya mood market ya, karena saham-saham dengan power besar, saham-saham dengan penggerak pengaruh indeks yang kuat seperti ini kan akan mempengaruhi saham yang lain, dan ketika saham yang lain terpengaruh, indeksnya akan semakin berat ya. Begitu. Sehingga saat ini ketika udah beberapa hari turun, sekarang adalah saatnya kita untuk melihat ya. Ngelihat yang tadi saya bilang, antara peluang dan juga kapan kira-kira market ini akan rebound. Nah, bahasan saya tadi baru sampai di sini beberapa bank ya. Kita lihat indeks. Kenapa saya bahas BCA Pak? Karena BCA ini adalah merupakan movernya. Ya, ini urutan pertama, ini BCA. Jadi kalau tadi kita baru membahas tentang urutannya seperti ini dan kondisi hari ini, maka kita melihat secara jelas di sini. BCA. BCA ini beberapa bulan ini sebagai saham dari sektor yang bagus ya. Saham dari sektor yang bagus. Turunnya sedikit. Dan kita lihat dari trennya Juli 2022 aja dia masih bagus seperti ini ya. Terus penurunan kemarin itu, nah kita tarik seperti ini. Terjadi patah tren di sini. Terjadi patah tren di sini sehingga kita gunakan Fibonacci yang lebih besar untuk melihat targetnya dia di mana. Oke, sementara kita kan selalu berpikir dari tren yang paling kecil ya teman-teman. Jadi ini saya geser dulu ceritanya biar teman-teman paham. Bahwa awalnya tren yang saya ambil untuk BCA itu hanya ini aja. Tapi ini pun sudah cukup valid karena udah 3 hari lalu BCA terjadi break ya.
Breakdown ini BCA itu break dari 38 retracement, targetnya ke 61. Sudah overshoot targetnya udah kelewat. Dan kalau sudah sampai di 50, kita boleh menggunakan tren yang lebih besar ya. Jadi tren yang lebih besar saya warnain biru saja biar teman-teman tahu. Ini BCA saya bahas karena penting ya. Nah, BCA saat ini perhatikan yang biru itu saat ini pas di 38 retracement. Jadi sepertinya besok ini kunci penentuan teman-teman. Kunci penentuan seperti yang saya bilang tadi, apakah ini merupakan penurunannya mulai terbatas. Yang pertama, indeksnya udah kita bahas. Yang kedua, saham-saham mover dari indeks. Nah, teman-teman lihat utamanya sekarang, BCA-nya sekarang masih berada pada titik yang cukup rawan karena ada 38 retracement. Nah, kalau teman-teman mungkin daripada bingung, saya geser dulu. BCA itu sekarang ada 38 retracement. BCA itu ada 38 retracement-nya di sini itu di 8473. Ini penting. Karena kalau BCA breakdown dari sini 38 ini teman-teman. Kalau BCA breakdown dari 38 ini ada target ke sekitar EMA 200-nya. EMA 200 ke 61,8 retracement ya. Jadi kuncinya dalam beberapa hari ini kita lihat BCA dulu karena BCA mover pertama, kemudian yang lainnya juga dilihat sih. Nah, kita lihat dulu kalau BCA tadi kuncinya besok dan beberapa hari ke depan. Nah, ini sekarang BRI ini juga dalam tren kecil ini ya. Dalam tren kecil ini juga dia sudah break 50. Jadi kita bisa lihat tren BRI ini yang lebih besar ya. Kita bisa lihat tren BRI ini yang lebih besar, tapi sepertinya ini belum bisa, kalau kita tarik dari sini belum bisa karena belum terjadi penembusan trennya. Jadi Fibo-nya supaya lebih presisi, saya kan biasanya menggunakan penembusan. BRI sebenarnya belum ya. Cuman BRI ya karena BRI hari ini baru sampai di 50. Memang BRI ada target ke 4.700. Tapi seandainya besok 4.700 bisa turun dari itu, BRI akan saya analisa dengan menggunakan Fibo yang lebih besar, yaitu di sini ya. Sementara BRI besok perhatikan dulu di 4.700 dulu. Itu kemudian Telkom. Nah, Telkom ini masalahnya dia kan trennya turun ya. Trennya turun karena kalau kita lihat investasi dia di situ. Cuman Telkom ini cukup menarik ya, teman-teman. Cukup menarik. Ini perusahaan yang ya mature seperti itu, terus kemudian bidang usahanya bagus. Kemudian dalam weekly-nya, nah oke, kita mungkin bisa gunain trend weekly ya. Kalau di daily tadi kan nggak begitu jelas. Cuman di daily ini yang saya pegang adalah penurunan dia beberapa hari ini. Kalau mungkin gotonya rebound, dia bisa rebound, dan seperti yang saya sampaikan kemarin, mungkin ini bisa jadi peluang, salah satu peluang untuk trading ya. Maksud saya masuk di saham ya. Tapi kuncinya di GoTo kalau ini. Nah, terus kita lihat dulu di sini mungkin lebih jelas. Di ini weekly ya. Weekly saya coba tarik Fibo dulu, trend base Fibo ya teman-teman, untuk ngelihat pergerakan dari Telkom. Break ya. Oke, dia break, jadi di sini kita tarik dulu. Nah, Telkom itu masih ada target ke 3425 teman-teman, tapi saya rasa ini kaitannya erat dengan GoTo ya. Jadi kalau GoTo-nya rebound, ada kemungkinan Telkomnya rebound. Karena pergerakan dari Telkom itu begitu. Jadi Telkom ada di penggerak indeks dan dia kan terpengaruh pergerakannya oleh GoTo, dan GoTo-nya sendiri juga ada di penggerak indeks termasuk Astra. Jadi ini memang cukup berat bagi IHSG kalau dari sisi movernya seperti itu, karena movernya rata-rata saling berkaitan dan terpengaruh pergerakan dari GoTo ya, seperti itu. Terus kemudian kita lihat Bank Mandiri. Kalau bank banking mungkin kita lihat beberapa nggak begitu mengkhawatirkan. Seperti Bank Mandiri ini kan kalau kita tarik dari tren besar ini nggak ada patah tren ya, nggak ada patah tren. Jadi ini mungkin tidak cukup menarik ya teman-teman, karena yang menarik yang turunnya dalam, ini belum dalam hitungannya begitu. Kemudian GoTo jelas masih turun terus, masih ARB. Nah, untuk saham-saham seperti ini kenapa dia masih ARB? Ya, simpelnya sih mungkin ada orang yang pengen keluar ya.
mungkin ada orang yang pengen keluar, cuman karena ARB-nya adalah 7%, maka ketika turun belum sampai semua yang ngebet keluar itu bisa keluar, sudah tutup pintunya, jadinya untel-untelan di situ. Nah, kita lihat volume GoTo sejak dia sering ARB itu kan, terutama 5 hari ini kan kecil. Saham seperti ini kalau kita lihatnya adalah di overnya masih segede ini. Padahal di sini volume harian hanya 2 jutaan volume ya kan gitu. Bagi ini kalau dibagi perlu berapa hari? Ya kalau misalkan ini maksudnya nggak ARB ya mungkin masih bisa volumenya besar, tapi kalau langsung ARB lagi ya mungkin terjadi lagi ARB terus begitu. Nah, sekarang kalau kita bicara target dari GoTo itu kita bisa cari target penurunannya adalah dengan menggunakan Fibonacci, teman-teman. Ingat ya, Fibonacci itu bisa mencari untuk menggunakan target. Nah, ini ada satu tren naik, teman-teman. Ya, ini ada satu tren naik. Tren naik ini kita cari retracement-nya. Tren naik ini retracement-nya ada di berapa saja gitu. Jadi kita simple aja, kita cari tren naik ini, retracement-nya ada di 23, 38, 50, 61, 78, 100. 100 artinya dia sudah terkoreksi sepanjang kenaikan yang naik ini masih udah sama. Di sini ada ekstensi atau lanjutannya yaitu 161 retracement ya. Kemudian ada di 261 retracement di mana ini adalah target-target dari GoTo, itu ada di 156 udah kecapai, 112 kecapai kemarin, dan ada lagi kalau misalkan turun itu ada 69 ada 42. Ya itu adalah target lanjutan. Nah biasanya kalau target itu biasanya bukan kecapainya, target itu maksimal dari lanjutannya 100 nih adalah di 423, tapi di sini dia sudah masuk ke 50. Ya, seperti itu. Nah, untuk GoTo sendiri kita belum lihat adanya perlawanan ya. Hitungannya begitu. Ini memang volumenya ya masih hitungannya cukup sama. Saham-saham ARB itu bisa saja ada perlawanan sepanjang overnya ini nggak begitu tebel dan bisa bergerak. Contohnya BSBK hari ini, walaupun dia akhirnya tutupnya juga sudah ARB lagi, tapi kan tadi sempat lepas ARB-nya begitu bolak-balik ya teman-teman. Nah ini kan sempat transaksi sempat tinggi begitu. Jadi intinya kalau sudah ada berani yang ngabisin overnya itu bisa bergerak. Tapi kalau ya mungkin overnya segede GoTo ini ya mungkin berat ya teman-teman, mungkin ya berat. Coba kita tengok juga untuk harga negonya dari GoTo hari ini berapa. Harga negonya GoTo hari ini udah cukup tinggi ya. Oh enggak, ini masih di bidnya, ini kok aneh ya bidnya. Harga bidnya kok aneh ini. Ya namanya nego kan boleh-boleh aja, tapi dannya di berapa? Kita lihat dannya di sini ya. Dannya ada tapi dannya masih lebih rendah di bawah harga ininya ya. Dannya ada di 115 tertingginya, tapi closingnya di 91. Padahal harga ininya masih di 107. Oke. Kita lihat aja dulu karena GoTo memang belum ada pergerakan sama sekali. Tapi kalau GoTo-nya bergerak, saya rasa mood market bisa akan sangat berbeda teman-teman. Mood market bisa akan sangat berbeda. GoTo. Kemudian Astra ini juga ada kaitannya dengan GoTo. Silakan teman-teman googling untuk lebih jelasnya, atau silakan teman-teman menambahkan informasi bila informasi yang saya sampaikan kurang ya. Astra ini juga hitungannya sudah disupport tapi belum ada perlawanan hari ini. Masih shooting star begitu. Kalau Bian mungkin kita bisa skip ya. TPIA ini mungkin perlu saya update ya, karena ini adalah penggerak bursa, di mana penggerak bursa ini urutannya dia akan berubah sesuai dengan market cap-nya. Kalau market cap-nya membaik dia akan naik. Contohnya Arto dulu ada di sekitaran 10-an gitu, sekarang Arto tuh turun di 33 ya. Padahal kemarin baru di 22. Semakin dia turun harganya, maka dia akan tergeser makin turun teman-teman. Contohnya ya itu Arto. Contohnya lagi GoTo. GoTo kemarin kan ada di 5, sekarang ada di 10. Begitu ya. Oke, terus kemudian Unilever. Nah,
Itu yang saya sampaikan tadi, beberapa saham hampir nggak kepengaruh. Contohnya kayak TPIA ini hitungannya nggak terlalu terpengaruh dan ini juga masih cukup oke. Unilever juga hitungannya nggak kepengaruh teman-teman. BNI juga hitungannya nggak kepengaruh, tapi BNI ini akan menarik kalau misalkan di 900. Ini adalah merupakan support ya. Ini di sini kita selain ngebahas ciri-ciri saham, ciri-ciri ini tadi, selain ngebahas ciri-ciri market kapan rebound, kita juga ngebahas ini ya, saham-saham inceran yang turun kan, kita kira-kira begitu. Nah, BNI mungkin nggak begitu pengaruh, masih cukup bagus. Nah, Adaro juga hitungannya nggak gitu kepengaruh juga kan, Adaro nggak gitu kepengaruh juga dari saham yang Adaro ini terkait batu bara kan. Nah, batu bara sendiri teman-teman bisa ngelihat harganya masih jos gandos kan, masih naik terus ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan dulu ke sini tadi. Setelah ini saham-saham yang merupakan penggerak indeks ya. United Tractor memang masih turun dan sudah berada di supportnya, tapi sudah mulai doji ya, seperti itu. HMSP memang naik turun, tapi ini juga sudah berada di support dan rebound. Saya rasa untuk HMSP ini juga nggak begitu kepengaruh ya dengan mood market yang lain. Kadang pergerakannya bisa berbeda. ICPB juga hitungannya ini sektor consumer hampir nggak berpengaruh. Jadi mungkin dengan penurunan atau kondisi mood market yang kurang bagus ini, kita nggak bisa dapat manfaat dari saham-saham ya nggak terkoreksi. Kemudian AMRT, ya teman-teman tahu pergerakannya begitu, secara tren bagus, tapi koreksinya juga tipis-tipis banget gitu. Nah, kemudian EMTK ini saya pantau ya teman-teman. EMTK ini saya pantau, kemarin sudah mulai ada doji. Tadi sebenarnya saya hampir masuk, tapi saya tadi enggak jadi gitu. Tapi saya jujur aja sangat tertarik dengan ini. Kemudian Arto ini lama ya teman-teman. Ini list saya, jadi dulu Arto masuk mover pas masih di kisaran 10-an, tapi sekarang Arto udah di bawah banget, jadi mungkin kita skip aja atau kita cekkan dulu di sini AMRT United Tractor MDKA ya, boleh. Begitu kita cek MDKA. Nah, MDKA ini adalah saham yang terkait emas ya. Ini volatilitasnya cukup ini ya cukup tinggi juga dan saat ini terkoreksinya, kita geser dulu teman-teman ya. Kalau mau nyari trennya terakhir itu pakai yang ini. Nah, di mana untuk MDKA ini dia break dari 4.300 hari ini, target dia di 4160, 4170 teman-teman. Tapi dia udah sampai di 50 retracement rebound, itu seperti itu. Setelah itu adalah Kalbe Pharma ya, Kalbe Pharma naik. Nah, Kalbe Pharma ini kan ya sahamnya trennya bagus, cuman baru istilahnya bagus itu saya rasa di akhir-akhir ini. Karena sebelumnya pergerakannya kan dia seperti ini. Teman-teman orang lama pasti hafal, pergerakannya kan agak cukup membosankan. Dalam weekly-nya teman-teman bisa ngelihat hitungannya ya baru break di atas 1800 kemarin baru bagus ya, begitu ya. Kemudian kita mesti cek dulu market movernya AMRT, MSP, Kalbe Pharma, Cepin, DJI masih sama ya. Cepin, DJI Cepin kan di situ-situ aja, DJI saya jarang pakai karena chartnya seperti ini. SMA, nah ini DMR ya, DMR belum. Ya, intinya sih selain tadi kita ngelihatnya adalah dari indeksnya, yang kedua dari movernya, teman-teman. Yang ketiga adalah kondisi regionalnya bagaimana. Nah, kondisi regional ini memang mau nggak mau juga akan mempengaruhi mood market secara ini ya, teman-teman. Ini tanggal 6, tanggal 7. Ini saya agak heran kenapa kok sering telat ya. Ini tanggal 6 terteranya. Jadi akhirnya saya nggak gunain itu, saya akhirnya gunain yang lain dulu teman-teman. Karena sering beda, jadi saya harus menggunakan ini yang lain. Data yang lain, yaitu ini, penurunan tentang kondisi indeks regional. Nah, kondisi indeks regional ini teman-teman ini juga mempengaruhi ya. Indeks-indeks seperti itu mempengaruhi. Nah, ini Amerika tadi malam masih lanjut turun ya. Jadi kalau kemarin hitungannya juga retracement, hari ini lanjut turun. Nah, seperti ini, jadi ini juga akan mempengaruhi
intermarket ya, antar market akan saling mempengaruhi. Saat ini Amerika lagi turun, Nasdaq-nya juga turun, SP500 turun, Hang Seng-nya hari ini turun. Ya, kemudian Eropanya turun sedikit masih lanjut. Kemudian yang kita lihat juga dolar indeks. Ini dolar indeks ini memang dalam satu tren turun ya. Tapi dalam tren turun ini memang ada sedikit rebound begitu, tapi overall kalau kita lihat dalam tren seperti ini dia retracement yang cukup dalam karena sampai di EMA 200-nya. Kemudian tren dari US 10 years bond-nya ini biasanya juga kaitannya adalah dengan dolar indeks ya. Dolar indeks turun ini juga ikut turun. Jadi biasanya kalau dolar indeks turun, US 10 years bond turun, itu market sahamnya membaik. Ini retracement terkoreksi begitu. Kemudian komoditi ya. Ini juga pengaruh karena pergerakan saham-saham yang terkait komoditi beberapa juga masih bagus. Crude oil masih turun, gas turun, coal-nya masih naik. Yang naik itu emas, coal. Kemudian batu ini palm oil masih cukup bagus, tapi tidak inline dengan market saham-saham CPO. Kemudian permetalan juga masih bagus ya, tapi saham-saham permetalan masih jalan di tempat. Karena permetalan ini kan tidak hanya tergantung pada harganya, tapi juga tergantung pada demand-nya ada nggak, begitu kan. Nah, kalau ekonomi masih belum bagus, mungkin demand-nya masih belum tinggi, begitu. Harga bisa naik turun kan, terutamanya karena demand-nya ada nggak dan juga supply-nya kan, seperti itu. Kemudian ini kan indeks harga komoditas oke. Kemudian VIX. Nah, VIX ini ada kecenderungan naik. Yaitu ini adalah volatility index atau istilahnya apa ya? Ini di istilah yang lain adalah SIBU volatility index. SIBU itu adalah Chicago Board Option Exchange. Ini juga disebut sebagai fear and greed gauge ya. Jadi istilahnya pengukur greedy dan juga fear-nya para pelaku pasar. Jadi kalau ininya tinggi, VIX-nya tinggi, orang cemas, biasanya marketnya tuh merah. Marketnya merah, orang cemas, begitu. Indikatornya kira-kira begitu. Jadi ini semua mempengaruhi. Kalau kita lihat VIX-nya cenderung naik, jadi mungkin marketnya ini market Amerika akan merah, dan sebagus apapun kadang market negara lain termasuk Indonesia juga terpengaruh. Kira-kira begitu. Itu tadi yang udah saya sampaikan tentang kapan kira-kira market ini rebound. Karena saya percaya yang turun tidak akan turun terus, yang naik tidak akan naik terus. Penurunan ini, teman-teman, penurunan ini adalah merupakan peluang bagi saya. Saya sampai hari ini injek dana, dan yang saya sukai adalah sekuritas yang ketika saya injek dananya langsung masuk. Itu saya sangat-sangat senang. Lebih senang lagi kalau misalkan saya tarik saat itu 30 menit udah masuk rekening. Itu saya paling suka. Jadi kenapa saya masih suka trading di kripto, karena ya dana saya simpen di rekening bank saya. Mungkin di kripto saya isi sedikit, tetapi ketika saya melihat satu barang di kripto yang gerakannya bagus, saya bisa top up dalam 1 menit. Udah masuk rekening dan saya hitungannya belum ketinggalan barang. Tapi kalau di saham, beberapa sekuritas itu ketika saya injek masih 2 jam 3 jam baru masuk, begitu. Memang dulu ada satu sekuritas yang menggunakan virtual account, di mana virtual account itu ketika kita kirim itu saat itu langsung masuk. Dan saya paling suka sekuritas yang ketika kita transfer dana ke RDI itu langsung update, karena saya nggak perlu ketinggalan kereta, kira-kira begitu. Baik teman-teman, mungkin video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau saya nggak bisa update pergerakan dari harga, karena buat apa kita update jungkir balik kalau memang marketnya, moodnya masih seperti ini. Saya orangnya adalah realistis, saya tidak akan memberikan lip service seperti itu. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semua.